Acara barisan diistirahatkan. Untuk keamanan, istirahat di tempat. Break. Para romo, para frater, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih. Hari ini adalah Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mari kita teriakan merdeka 3 kali. Merdeka! 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 Apa yang mesti kita syukuri pada Hari Raya Kemerdekaan Indonesia ke-76 ini? Ingat, kemerdekaan Indonesia itu diraih dengan tumpahan darah dan pengorbanan nyawa para pahlawan yang tak terjumlah hitungnya. Ada pahlawan yang dikenal, ada pahlawan yang tidak dikenal. Saya pikir kalau kita merayakan kemerdekaan Indonesia, maka yang paling penting adalah kita mensyukuri jasa para pahlawan. Dan kita jangan menjadi pengkhianat atas darah pahlawan yang tertumpah untuk Indonesia ini. Bagaimana itu kalau kita menjadi pengkhianat? Orang yang mengkhianati para pahlawan adalah orang yang tidak menerima Pancasila. Orang yang mengkhianati para pahlawan itu atau mengkhianati negara ini adalah orang yang tidak mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Orang yang menjadi pengkhianat bagi bangsa, bagi pahlawan adalah orang yang tidak mau menjaga persatuan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Kasihan Afghanistan. Dan kita tidak mau Indonesia ini menjadi seperti Afghanistan atau negara-negara lain yang hancur. Maka dari itu kita harus berbangga karena Indonesia punya perekat yang begitu kuat, yaitu Pancasila. Ingat, Pancasila itu bukan hanya dikagumi oleh kita bangsa Indonesia. Pancasila juga dikagumi oleh para pemimpin dunia yang ada. Ingat sejarah. 30 September 1960 ketika Bung Karno ke PBB dan dia berpidato di depan para kepala negara, dia menyampaikan 5 dasar Pancasila yang dikenal dengan 5 Principles of Pancasila. Itu Bung Karno ngomong begitu. Dan setelah Bung Karno menjelaskan Pancasila, maka para pemimpin negara yang hadir di situ berdiri, memberi tepuk tangan, bangga, mengagumi bahwa Indonesia ini punya Pancasila, perekat yang erat. Bukan hanya itu, Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 14 Oktober 1989 ketika datang ke sini, pemimpin spiritualitas kita Paus Yohanes Paulus II menyatakan beliau bangga, beliau kagum karena Indonesia ini punya Pancasila yang mempersatukan Indonesia dari berbagai macam agama, suku, bahasa, golongan, dan hidup rukun, damai. Rakyatnya terjamin aman dan makmur. Masa orang-orang dari luar mengagumi Pancasila, mengagumkan Pancasila? Masa kita sebagai orang Indonesia mau menghancurkan Pancasila? Itu adalah tanda pengkhianatan. Dan orang-orang seperti itu, mari kita doakan supaya bertobat. Tapi bagi kita sekalian, mari seperti almarhum Monsinyur Sugio Pranoto mengatakan, jadilah 100% Indonesia, 100% Katolik. Ya, kita mencintai Indonesia. Ya, kita mencintai Pancasila. Ya, kita mencintai Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita juga mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, penyebut kita,
penyelamat kita. Dan marilah kita bersukacita, bergembira, dan mengisi kemerdekaan ini dengan bakti kita, pelayanan kita kepada negara, kepada gereja, agar tersebarlah kasih Allah di muka bumi Indonesia tercinta ini. Sekian. Siap.